Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bertemu lagi dengan saya Pendeta Novel Saragi. Saat ini kita akan disentuh dengan kebenaran firman Tuhan dari Yesaya 52 ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-12. Yesaya 52 ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-12. Tapi sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, ini kami Tuhan, dengan seluruh keberadaan kami, Kau mengenal setiap kami, kerinduan dan pengharapan kami, bahkan segala sesuatu yang ingin Engkau hadirkan dalam hidup kami. Biarlah itu terjadi nyata di tengah-tengah kehidupan kami. Saat ini kami rindu sapaan firman-Mu, maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Saudara-saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Yesaya pasal yang ke-52 ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-12. Begini firman Tuhan. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal Engkau. Mereka bersama-sama bersorak-sorai, sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem. Sebab Tuhan telah menghibur umatnya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Menjauhlah, menjauhlah. Keluarlah dari sana. Janganlah engkau kena kepada yang najis. Keluarlah dari tengah-tengahnya, sucikanlah dirimu. Hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Sungguh kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan lari-lari berjalan. Sebab Tuhan akan berjalan di depanmu dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita ditanya kabar apa yang ingin engkau dapatkan, pasti kita sama-sama mengatakan, aku pengen kabar baik, aku pengen kabar sukacita. Oh, si anu itu sudah dapatan jodoh. Oh, si anu itu mau menikah. Oh, si anu itu sudah dapatan tua. Oh, si anu itu sudah mendapatkan jabatan, mendapatkan posisi. Pasti kita suka hal-hal yang menjadi kabar baik di tengah-tengah kehidupan kita. Dan kalau boleh memang semua berharap ya semualah kabar baik gitu ya. Padahal memang kita sama-sama tahu bahwa tak semua kabar baik yang bisa kita terima dalam kehidupan kita. Banyak kabar-kabar jelek, banyak kabar-kabar buruk, banyak istilahnya itu, kabar burung, baik, semualah yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Tapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan saat ini begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Sebab apa? Firman Tuhan mengatakan bahwa betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik. Pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik. Maka saya sangat percaya bahwa virus corona akan berakhir. Amin. Bahwa virus corona akan berakhir bahkan lebih cepat dari apa yang diprediksi ilmuwan atau siapapun itu di tengah-tengah dunia ini. Saya percaya tidak ada faktor kebetulan. Ketika firman Tuhan ini juga menyapa kita, firman Tuhan ini mau menyatakan bahwa kabar baik itu akan kita terima. Amin. Kabar baik itu akan kita dengar. Kabar damai itu akan menjadi milik kita di tengah-tengah kehidupan kita.
Dan itu menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita saat ini. Saya percaya bahwa saudara juga di tempatmu, di rumahmu, berkumpul dengan keluargamu, akan mengaminkan itu di dalam kehidupanmu. Bahwa kabar baik itu akan menjadi milik kita. Dan hal yang luar biasa itu dinyatakan kepada bangsa Israel ketika mereka berada di dalam tawanan bangsa Babel. Membawa berita itu datang ke tengah-tengah orang-orang Israel, ke tengah-tengah bangsa pilihan Tuhan dengan mengatakan bahwa mereka akan dibebaskan, mereka akan terbebas dari pergumulan yang mereka alami, dari penderitaan yang mereka alami, dari ketertawanan yang mereka alami, ditindas oleh bangsa Babel. Tapi Raja Kores Tuhan pakai untuk menyelamatkan bangsa pilihannya. Dan itu menjadi sukacita di tengah-tengah kehidupan kita saat ini juga. Bahwa Tuhan akan mengirimkan, bahwa Tuhan akan membebaskan, bahwa Tuhan akan melepaskan seluruh beban itu, seluruh pergumulan itu, seluruh penderitaan, seluruh ketakutan kita itu. Maka firman Tuhan saat ini mau mengatakan bagi kita bahwa memang yang indah itu adalah, yang baik itu adalah, yang senang, yang sedap itu adalah ketika kita juga menjadi pembawa berita damai dan memberitakan kabar baik. Membawa berita damai dan memberitakan kabar baik. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang diberkati oleh Tuhan, sudahkah berita kedamaian? Sudahkah kabar baik yang kau beritakan di tengah-tengah kehidupanmu? Sudahkah kabar baik itu yang menjadi bagian dari kehidupanmu? Takutnya semua yang keluar adalah berita gersang, hoax, sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang menakutkan. Tidak ada satupun berita damai. Tidak ada satupun kabar baik. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, menarik sekali saya mempelajari. Bahkan saya iseng mengatakan, kayaknya ini ada teologi masker ini sekarang ini. Kenapa dibilang teologi masker? Kenapa saya punya istilah seperti itu? Lihat saja sekarang orang berlomba-lomba beli masker di pinggir jalan atau rumah-rumah, atau para istri barangkali mengambil kesibukan dengan membuat masker. Bahkan ya tidak jarang orang menimbun masker atau apa segala macam dengan pikiran entahlah, mereka lah yang tahu itu, kan begitu kan. Tapi apa yang mau dinyatakan dalam teologi masker itu, atau sesuatu yang disimbolkan dengan masker itu menjadi pesan buat kita. Memang saat ini mungkin kita diperhadapkan dengan situasi bahwa kita harus lebih banyak menutup mulut, lebih banyak mendengar, lebih banyak berpikir, lebih banyak melihat. Maka mulut kita ditutup. Sebab mungkin yang kita nyatakan bukan kabar baik, bukan kabar damai, tapi selalu hanya kabar yang menggelisahkan. Berita yang tidak membuat damai, berita yang membuat gersang. Berita yang membuat perpecahan. Berita yang membuat segala sesuatu menjadi berantakan, amburadul. Mulut kita ditutup dengan masker itu. Saatnya lebih banyaklah mendengar. Saatnya lebih banyaklah melihat. Saatnya lebih banyaklah berpikir dan bertindak. Memakai tangan, memakai kaki, melakukan sesuatu di tengah-tengah kehidupan kita. Daripada terlalu banyak bicara. Tapi pembicaraan kita yang kita keluarkan dari mulut kita, sekali lagi bukan kabar baik dan bukan kabar damai. Bukan berita baik, bukan berita damai.
lihat sajalah bahwa memang ya yang terlalu banyak bicara, ya pasti orang meragukan perbuatannya. Tong kosong nyaring bunyinya. Ya, begitulah orang yang terlalu banyak bicara, tidak mau mendengar, tidak mau berpikir, tidak mau melihat, tidak mau berbuat. Bahkan di tengah-tengah kehidupan kita, kita sibuk hanya ngomong-ngomong saja, omong-omong saja. Selalu kritik, selalu ngomong, tidak membuat suasana damai dan tidak membuat suasana menjadi sukacita di tengah-tengah kehidupan kita. Bukankah terlalu indah, bahkan terlalu luar biasa kalau kita lebih banyak memberitakan kabar kebenaran firman Tuhan daripada selalu hanya mengabarkan sesuatu yang menakutkan. Bicara tentang korban, bicara tentang yang mati, bicara tentang yang terkapar, bicara tentang kegelisahan. Dan kita tidak pernah, bahkan jarang sekali memberitakan kebaikan Tuhan. Padahal kita tahu bahwa kuasa Tuhan itu, kebenaran firman Tuhan itu jauh melampaui apapun di tengah-tengah kehidupan kita. Bahkan virus, bahkan segala sesuatu pun di tengah-tengah kehidupan kita. Kenapa kita selalu hanya bicara tentang virus, tentang kematian atau apa segala macam? Kenapa kita tidak memberitakan, tidak menyatakan kebenaran firman Tuhan bahwa Tuhan itu sungguh ajaib, bahwa Tuhan itu sungguh nyata, kasih-Nya luar biasa, anugerahnya, kesetiaannya. Enak kali lah si corona itu. Lalap kita bicarakan, lalap kita hai, lalap sahabat kita, corona, tiga dan mati, segala macam. Kenapa kita tidak menyuarakan sebuah suara-suara penguatan, kedamaian, kekuatan? Berapa yang sembuh, misalkan, berapa yang sehat? Selalu bicara tentang corona. Tapi memang ya orang Indonesia lah namanya ya, kita lah ya, selalu memang yang menggelitik memang ya, postingan-postingan dengan corona pun ya bisa juga orang bercanda apa segala macam. Yang posting lah gambar anak-anak di mana, istri di mana, suami di mana, semua mencoba menjaga jarak ya, ada-ada saja emang. Tapi sekali lagi yang mau dinyatakan adalah mungkin kita mau diajarkan Tuhan untuk lebih banyak melihat, lebih banyak mendengar, lebih banyak berpikir dan bertindak dalam kehidupan kita tanpa saling menyalahkan, tanpa saling mengkoreksi apa yang sudah engkau lakukan. Jangan koreksi orang lain kalau kita tidak pernah melakukan apapun, bahkan sekecil apapun di tengah-tengah kehidupan kita. Koreksilah dirimu, lihatlah sekitarmu, angkatlah, ambillah apa yang bisa engkau lakukan. Dan itu semua hanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan firman Tuhan ini berlanjut dengan mengatakan di tengah-tengah kehidupan kita, sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Itu hal yang luar biasa sekali. Kita sendiri akan melihat bagaimana Tuhan akan mengangkat dan membumi hanguskan virus-virus yang menakutkan, segala sesuatu penderitaan pergumulan kita. Lihatlah sekarang sahabat kita, saudara kita, mungkin susah untuk cari makan, mungkin terhalang pendapatannya sampai saat ini. Apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita perbuat? Tapi janji Tuhan, mata kepala kita sendiri akan melihat, akan menyaksikan bahwa Tuhan mengangkat dan membuangnya jauh, melampaui segala sesuatu di tengah kehidupan kita. Sehingga kesehatan itu dan virus itu, apapun itu pergumulan penderitaanmu, mungkin virus corona hanya sesuatu yang jauh, tapi mungkin sekarang dalam hidupmu, di bebanmu, pribadimu, ada jauh yang lebih menakutkan dari itu. Tapi percayalah, mata kepala sendiri akan melihat bagaimana Tuhan yang akan menyelesaikan itu semua. Maka firman Tuhan dilanjutkan dengan bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem. Dan itulah menjadi kekuatan kita saat ini. Bergembiralah, bersorak-soraklah. Kita mungkin sama seperti
bait Allah, di Yerusalem yang sudah runtuh, hancur, berantakan, dan tidak berwujud lagi oleh situasi kehidupan ini. Mungkin kita juga sama seperti reruntuhan di Yerusalem itu saat ini. Kita menderita, kita sengsara, bahkan kita terbatas untuk melakukan apapun dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan mengatakan melalui Yesaya, bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama. Sebab janji Tuhan akan ditepati. Janji Tuhan itu akan nyata dan amin di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan menghibur umatnya dan telah menebus Yerusalem. Tuhan menghibur umatnya dan telah menebus Yerusalem. Lalu firman Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa, maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah. Oleh sebab itu, saudara yang terkasih, apa yang bisa kita lakukan untuk itu? Apa yang bisa kita respon dengan keselamatan yang dari Tuhan itu? Dengan situasi pembebasan, dengan situasi kesehatan, dengan situasi kedamaian, dengan situasi kabar baik yang dari Tuhan itu. Firman Tuhan mengharuskan kita untuk berapa hal. Dikatakan menjauhlah, keluarlah dari sana. Menjauhlah, keluarlah dari sana. Pesan ini khusus memang dinyatakan kepada bangsa Israel yang mungkin merasa nyaman sebagai bangsa terjajah pada bangsa Babel. Tapi Tuhan mau mengatakan menjauhlah, itu bukan tempatmu. Apapun mungkin yang kau rasakan saat itu kepada bangsa Israel di dalam perbudakan itu, atau mungkin mereka merasa safety, merasa nyaman di sana, Tuhan mau mengatakan menjauhlah dari sana, berangkatlah. Itu bukan tempatmu. Itu bukan punyamu. Itu bukan keberadaanmu. Dan itu juga menjadi kekuatan buat kita pada saat ini. Jauhilah sesuatu yang bukan menjadi bagian dari kehidupanmu. Menjauhlah dari sana. Ini teori hand sanitizer. Pembersihan. Intinya semuanya soal kebersihan. Kayaknya saya senang sekali ada orang mau makan, dia pakai hand sanitizer itu, pakai tisu basah lagi, setelah makan juga seperti itu. Ya bersih sekali, saya bangga dengan situasi itu. Dan memang intinya adalah menjaga kebersihan. Dan itu yang dinyatakan dalam situasi ini. Ada sebuah teori, ada sebuah tindakan bersih-bersih di tengah-tengah kehidupan kita. Bersih-bersih di tengah-tengah akal pikiran dan jiwa kita. Tuhan mau katakan sekali lagi, keluarlah dari sana. Jangan merasa nyaman di tengah-tengah kehidupanmu yang tidak Tuhan sukai itu. Lalu dikatakan, janganlah engkau kena kepada yang najis. Sebab memang situasi di tengah-tengah bangsa Babel itu membuat mereka terkontaminasi atau terjerumus dan lupa menjadi bangsa pilihan Tuhan. Mereka juga melakukan hal yang sama, hal yang buruk dengan bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Mereka juga sama melakukan sebuah tindakan-tindakan kenajisan di tengah-tengah kehidupannya. Dan firman itu semakin ditegaskan. Keluarlah dari tengah-tengahnya, sucikanlah dirimu. Kuduskanlah dirimu sebab Tuhanmu kudus. Kehidupanmu harus suci sebab Tuhanlah yang menguduskan, sebab Tuhanlah yang kudus itu yang menjadi bagian dari kehidupanmu. Bahkan dikatakan, hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Ini sangat menarik. Mengangkat perkakas rumah Tuhan. Ternyata ini adalah menjadi bagian dari pekerja-pekerja, bagian dari orang-orang yang membaktikan diri di rumah ibadah Tuhan.
membaktikan diri di sinagoge. Tuhan katakan, hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Orang-orang yang bekerja untuk melayani Tuhan, hamba-hamba Tuhan, siapapun itu yang bekerja di rumah Tuhan, sucikanlah hatimu. Bersih-bersihlah, menjauhlah dari pelayanan di rumah Tuhan yang tidak menyukakan hati Tuhan. Makanya saya akan mengulang lagi. Kenapa rumah Tuhan itu sekarang kosong? Dan kita tidak beribadah di gedung gereja itu lagi. Mungkin ini saatnya kita juga, pekerja-pekerja, pelayan-pelayan Tuhan, untuk berintrospeksi diri. Menjauh dan mencoba menyucikan diri. Mengenal diri kita, mengenal bentuk pelayanan kita. Ini saat yang tepat. Ini saat yang tepat bagi kita. Hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Ini bicara memang situasional saat itu. Ketika peralatan-peralatan di rumah Tuhan dipindahkan, dibawa sebagai bangsa terjajah. Lalu firman Tuhan dinyatakan, sungguh kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan lari-lari berjalan, sebab Tuhan akan berjalan di depanmu dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Haleluya, puji Tuhan. Sungguh kamu tidak akan buru-buru keluar. Apa makna di dalam itu? Satu hal yang pasti, kita pasti keluar. Ketika dikatakan kamu tidak akan buru-buru keluar, itu mau menyatakan bahwa satu hal, kita pasti keluar. Lalu apa yang kedua? Firman Tuhan mau mengatakan bahwa ketika tidak buru-buru keluar, percayalah, tidak ada sesuatu yang tergesa-gesa bagi Tuhan. Semua akan indah tepat pada waktu Tuhan. Tidak ada yang terburu-buru. Dan kita tahu sesuatu yang buru-buru itu tidak mengenakan. Sesuatu yang, ya bayangkan saja kalau kita sedang terlambat. Ya kalau pengalaman menghadapi keterlambatan kan gitu kan, kita kan susah sekali. Sepertinya semua pada berjalan lambat padahal kita sudah buru-buru dan segala macam. Lalu apa yang berikut yang mau dinyatakan di tengah-tengah kebenaran firman Tuhan ini? Dan tidak akan lari berjalan. Dan tidak akan lari-lari berjalan. Pembebasan itu, karya Tuhan itu akan diberikan buatmu. Dan itu bukan karena karyamu, karena sesuatu yang kau buat, tapi semua hanya anugerah Tuhan. Semua hanya oleh karena perbuatan Tuhan. Dan ditutup dengan janji Tuhan yang begitu luar biasa sekali. Tuhan akan berjalan di depanmu dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Luar biasa sekali. Kalau janji Tuhan kepada bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir, tiang awan, tiang api, pada saat ini Tuhan mau mengatakan bahwa Tuhan berjalan di depanmu dan Tuhan akan menutup barisanmu. Ibarat barisan yang berjalan, ibarat bangsa Indonesia ini, ibarat dunia ini, ibarat orang-orang percaya, engkau akan berjalan. Dan Tuhan yang akan memimpin. Dan Tuhan akan bungkus balut engkau. Dan Tuhan akan menghadirkan sorga, sukacita nyata di tengah-tengah kehidupan. Maka seperti tema kita, sambutlah Tuhan itu. Sebab dialah Allah dan Raja. Kalau begitu takut dengan virus ini, kalau begitu takut dengan kematian ini, tapi jauhlah lebih takut kepada Tuhan Allahmu.
sebab Dia adalah Allah dan Raja. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan sukacita kami melimpah, sebab Engkaulah Allah dan Raja kami. Kau akan melepaskan kami, dan itu menjadi kabar baik, berita damai di tengah-tengah kehidupan kami. Bahwa kemelut ini, bahwa badai ini, situasi ini, ketakutan, pergumulan ini akan segera berlalu. Dalam kasih-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.